Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Dini Fitriani dalam pelajaran geografi. Materi yang akan dibahas yaitu tentang pengetahuan dasar pemetaan kelas 10 IPS. Tujuan pembelajarannya yaitu adalah setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat menjelaskan dasar-dasar pemetaan. Dan yang kedua adalah menyebutkan jenis-jenis peta dan penggunaannya. Tapi pada materi ini terbagi dua. Jadi yang akan dibahas pada slide kali ini adalah tentang peta, proyeksi peta, dan fungsi peta. Tapi sebelumnya kita samakan persepsi dulu yuk. Apa sih itu peta? Nah, di sini ada amatilah gambar di bawah ini. Pada gambar pertama yaitu bentuknya seperti lingkaran dan juga seperti halnya bumi. Apakah ini? Pasti kalian sudah tahu. Ya, betul sekali. Ini adalah sebuah globe. Nah, pengertian globe adalah gambaran bumi yang diperkecil dengan bentuk yang hampir sama dengan bentuk bumi. Nah, sudah ngerti kan? Kita lanjut, yang berikutnya adalah ada gambar tentang atlas dunia. Nah, iya, di sini yaitu memiliki pengertian kumpulan peta-peta yang disusun dalam suatu buku atau disatukan dalam satu media. Nah, kalian sudah bisa nih membedakan antara sebuah globe dan atlas. Berikutnya ada sebuah gambar yang akan tampil. Nah, ada yang tahu gambar ini? Terdapat skala, terdapat simbol warna, terdapat legenda, dan terdapat inset di dalamnya. Apakah ini? Ya, tepat. Gambaran yang ada pada slide ini adalah sebuah peta. Nah, baru kita masuk. Apa sih pengertian peta? Nah, peta berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu map. Map itu sendiri berasal dari kata mapa yang dalam bahasa Yunani diartikan sebagai kain penutup atau taplak. Nah, ilmu yang mempelajari peta dinamakan kartografi, sedangkan orang yang ahli dalam bidang perpetaan dinamakan kartograf. Nah, sampai di sini sudah paham ya. Kita lanjut yuk ke pengertian peta menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut ICA atau International Cartography Association. Nah, pengertian peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi dan atau benda-benda angkasa yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Nah, pengertian yang kedua adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sebagai kenampakan jika dilihat dari atas dengan ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal menurut Erwin Rais. Dan yang terakhir adalah menurut peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2000 disebutkan bahwa peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Nah, sampai sini pastinya sekarang kalian sudah paham nih apa pengertian peta. Tapi tadi sudah dikatakan bahwa pengertian peta adalah menggambar permukaan bumi tapi dipindahkan ke bidang datar. Nah, kok bisa? Ya, kita akan masuk ke dalam prinsip proyeksi pada peta. Kita klik. Oke, sebelum kita masuk, kita ketahui dulu pengertian dari proyeksi peta itu apa. Nah, ini dia. Ini adalah sebuah gambaran proyeksi peta, di mana proyeksi peta itu memiliki 3 bidang, diantaranya adalah bidang silinder, bidang kerucut, dan yang terakhir adalah bidang datar atau kita kenal dengan nama azimutal. Kita masuk dulu, pengertiannya adalah proyeksi peta adalah sebuah teknik memindahkan gambar dari bidang lengkung permukaan bumi ke bidang datar yang berupa peta. Nah, kita lihat di sini. Tujuan dan fungsinya adalah
menggambarkan bentuk bola bumi atau globe ke bidang datar yang disebut dengan peta dengan distorsi atau penyimpangan sekecil mungkin. Jadi diharapkan ketika seorang kartograf ingin menggambar bentuk bumi, diharapkan tidak ada kesalahan atau tidak terjadi penyimpangan, bila ada pun hanya sedikit, seperti itu ya tujuannya. Dan yang fungsinya adalah, fungsi proyeksi peta adalah gambaran peta yang disajikan mendekati bentuk dan kemampuan yang sebenarnya pada permukaan bumi, seperti itu. Nah, kita lihat dulu nih, unsur-unsur apa sih yang harus diikuti oleh seorang kartograf agar tidak terjadinya distorsi. Yang pertama adalah konform. Nah, konform itu adalah besar sudut pada elipsoid sama dengan besar sudut pada bidang proyeksi, yang artinya adalah sudut yang ada di permukaan bumi sama dengan sudut yang ada pada peta, seperti itu. Yang kedua adalah equidistant. Equidistant di mana jarak pada elipsoid sama panjang pada bidang proyeksi. Sama seperti tadi konform, bahwa jarak yang ada pada permukaan bumi itu sama dengan jarak pada di peta. Nah, maka dari itu sebuah peta terdapat skala pada peta atau skala sebenarnya, seperti itu. Lanjut lagi. Nah, yang ketiga adalah ekuivalen, yang dimana adalah besarnya luas suatu daerah di elipsoid sama besar luasnya daerah tersebut pada bidang proyeksi, yang artinya sama juga seperti yang konform, equidistant, bahwa besarnya luas yang ada pada permukaan bumi sama seperti yang digambarkan pada sebuah peta. Nah, tapi tetap menggunakan skala. Nanti akan kita bahas di slide materi berikutnya tentang yang namanya skala, berikut dengan jenis-jenis skala. Kita lanjut. Nah, di sini ada 3 jenis, yaitu tentang proyeksi peta. Yang pertama adalah proyeksi bidang datar atau nama lainnya adalah azimutal. Nah, proyeksi bidang datar bisa dilakukan dengan proyeksi seperti ini, polar, ekuatorial, dan oblique, seperti itu. Nah, tapi kita ketahui dulu pengertian dari bidang datar. Proyeksi bidang datar yaitu proyeksi peta yang menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi, yaitu dinamakan juga sebagai proyeksi azimutal atau zenital. Dan yang biasanya proyeksi ini cocok digunakan pada wilayah antara kutub dan ekuator. Jadi biasanya proyeksi bidang datar atau azimutal ini digunakan untuk memproyeksikan atau menggambarkan wilayah-wilayah yang ada di permukaan bumi, yaitu wilayah kutub dan juga wilayah ekuator atau yang berada di lintang 0 derajat. Ya, mudah-mudahan sampai di sini paham ya. Kita bisa lanjut lagi yuk. Yang berikutnya adalah proyeksi kerucut. Nah, proyeksi kerucut ini memang seperti kerucut, seperti ini. Nah, pengertiannya adalah proyeksi peta yang menggunakan bidang kerucut yang didatakan sebagai bidang proyeksi, di mana proyeksi ini sangat cocok untuk wilayah sekitar lintang 45 derajat. Jadi proyeksi kerucut ini biasa digunakan untuk wilayah yang berada pada lintang 45 derajat, seperti itu. Next, lanjut, yang terakhir adalah proyeksi silinder atau bisa kita kenal dengan proyeksi tabung. Nah, proyeksi silinder juga sama, terdapat 3 cara, yaitu ada yang normal, ada yang miring, dan yang terakhir adalah yang transversal. Nah, pengertian proyeksi silinder sendiri adalah proyeksi peta yang menggunakan silinder sebagai bidang proyeksinya, dan yang biasanya cocok untuk wilayah proyeksi silinder adalah menggambarkan daerah ekuator dan juga daerah kutub. Karena apa? Karena ke arah kutub terjadi pemekaran garis lintang, seperti itu. Ya, jadi bisa digunakan di wilayah mana saja nih untuk proyeksi silinder. Tapi yang paling cocok adalah ekuator dan juga kutub. Nah, sampai di sini
kita sudah bahas tentang proyeksi pada peta. Next, selanjutnya adalah kita bahas tentang apa sih fungsi peta. Nah, setelah kita memahami tentang pengertian peta, kita ketahui nih, fungsi peta adalah yang pertama adalah menunjukkan posisi atau lokasi tempat di permukaan bumi. Ya, jadi biasanya nih kalau misalnya kita sedang berada di suatu wilayah, nah kita bisa tahu nih kita ada di wilayah mana, seperti itu ya. Jadi kita bisa menunjukkan lokasi atau posisi ketika kita mencari sebuah jalan atau mencari sebuah daerah atau menginformasikan kepada teman kita yang ingin bertemu, seperti itu. Dan yang kedua adalah manfaat atau fungsi petanya adalah menyajikan jumlah dan persebaran berbagai kenampakan sosial dan budaya seperti jumlah penduduk, persebaran penduduk, atau pola dan persebaran pemukiman. Ya, jadi dari sebuah peta kita bisa tahu nih, ya, mana sih wilayah-wilayah yang mendapatkan curah hujan yang tinggi, atau di mana wilayah-wilayah yang terdapat persebaran flora fauna endemik, atau juga bisa mengetahui nih wilayah mana yang terdapat kepadatan penduduk paling tinggi, paling rendah, atau paling sedang, seperti itu. Yang ketiga adalah mendeskripsikan bentuk dan persebaran berbagai gejala yang di permukaan bumi. Nah, contohnya pada sebuah gambar ini kita bisa tahu nih di mana sih persebaran bencana alam yang ada di Indonesia, seperti itu. Atau juga di mana sih terdapatnya persebaran gunung api aktif di Indonesia. Nah, salah satu dari fungsi sebuah peta. Dan yang terakhir adalah menggambarkan keadaan fisik suatu wilayah seperti ketinggian, tempat, relief, dan juga jenis tanah, seperti itu. Nah, banyak kan fungsi pada sebuah peta. Nah, sampai di sini materi kita sudah selesai. Yang diharapkan pada materi tentang pengertian peta, proyeksi peta, dan fungsi peta sudah dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.